Pemirsa, bagi Anda yang ingin menjadi petani di tengah kota namun tidak memiliki lahan yang luas, Anda jangan khawatir karena Anda bisa menanam microgreens. Seperti Andi Hasten, warga kota Sunter, Jakarta Utara yang bisa menanam 8 jenis sayur mayur hanya menggunakan lahan 2,5 meter di rumahnya. Berkebun di rumah menjadi tren di masa pandemi COVID-19. Namun, salah satu kendala yang sering ditemui saat menerapkannya adalah adanya keterbatasan lahan. Untuk mengatasi masalah ini, Andi Hasten, warga Sunter, Jakarta Utara, menanam microgreens atau sayuran mini yang tidak memakan banyak tempat di rumahnya. Pria yang berkebun sejak tahun 2016 ini memanfaatkan meja berukuran 2,5 meter kali 0,6 meter untuk menanam berbagai sayuran microgreens. Di lahan yang terbatas ini, ia menanam 8 jenis sayuran, seperti lobak, sawi, bayam, kangkung, wijen hitam, kacang tolo, kacang hijau, kacang polong, dan berbagai tanaman lainnya. Selain tidak memakan tempat yang luas, merawat sayuran microgreens juga mudah, karena tidak memerlukan pupuk atau nutrisi tambahan seperti pada sayuran hidroponik. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Andi Hasten selaku praktisi microgreens. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mas Andi. Apa kabar, Mas? Sore, Pak Indro. Saya langsung sore aja ya, karena kita langsung menatap ke depan. Wah, mantap. Visioner sekali. Baik, kita langsung ngobrol-ngobrol aja mengenai bertani di rumah. Ini memang selama pandemi sudah menjadi tren ya, di mana banyak aktivitas yang dilarang sehingga banyak orang banyak melakukan aktivitasnya di rumah. Salah satunya menemukan aktivitas baru yaitu menjadi petani ya, urban farming. Ini sangat viral sekali saat pandemi 2 tahun ke belakang. Nah, Betul. tapi ada juga yang memiliki tantangan atau kesulitan karena rumahnya mereka yang sangat terbatas, lahannya sangat minim dan lain sebagainya. Nah, ini ada solusi baru yaitu dengan menanam microgreens yang dilakukan oleh Mas Andi sendiri. Ini Mas Andi boleh diceritakan dari mana mendapatkan formula microgreens ini sehingga ya cocok untuk diterapkan di rumah-rumah yang lahannya itu sangat minim sekali. Oke. Iya, basic saya 2016 di hidroponik, 2017 saya udah tanam microgreen. Nah, saya pikir kalau misalnya kita harus investasi untuk beli peralatan hidroponik, apalagi butuh lahan dan butuh tempat, terus cahaya matahari itu dia harus 6 jam gitu ya. Itu agak mustahil kalau misalnya untuk ya gara-gara pandemi COVID orang pada nggak kemana-mana di rumah buat killing time. Mau nggak mau ya paling nggak cobalah yang hemat dikit gitu loh. Nah, microgreen ini akhirnya saya googling, dan saya ingat-ingat lagi 2017 saya beli kitnya itu lumayan mahal waktu itu, sekitar hampir mau 100.000, dan ternyata yang dapat ya sayuran brokoli dan ada lagi radish atau apa gitu ya. Saya coba ini nggak perlu lahan besar dan nggak perlu sinar matahari langsung. Jadi ya dari sanalah saya mulai eksplor benih-benih lain, sampai sekarang sih kurang lebih udah ada 40-an jenis sayur yang saya udah tanam gitu loh. Dan saya memang sediain meja itu 2,5 kali 60 cm itu buat tanam. Jadi mainannya hanya di situ aja. Sempat ada bikin lemari atau laci bertingkap juga, itu juga oke sih. Tapi mungkin itu untuk yang sudah komersil ya, jadi lebih hemat tempat lagi gitu. Oke, jadi memang lahannya tidak perlu banyak ya disiapkan untuk menanam microgreens, dan tadi ada yang unik, tidak perlu menggunakan atau memakai sinar matahari untuk bisa menghasilkan satu microgreens. Apakah ini betul demikian Mas Andi, dan apakah nanti akan bertumbuh dengan cepat dan baik tanaman tersebut? Karena kan kita tahu biasanya tanaman itu memang membutuhkan sinar matahari, Mas Andi. Ya, kalau misalnya kita memang mau diperbesar seperti di hidroponik, kita butuh sinar matahari langsung. Kalau microgreen itu kan ibarat bayi ya, jadi kita nggak perlu tuh sinar matahari langsung. Cukup dengan cahaya bolam lampu, biasa itu udah bisa gitu loh. Jadi kita tinggal pasang aja, nanti kalau misalnya mau di lemari atau di laci, di atasnya kita kasih lampu aja dikit. Atau mungkin laci atau lemarinya itu kita taruh di samping jendela gitu loh, yang kena bias sinar matahari, itu aja udah tumbuh bagus. Oke, jadi tidak perlu repot-repot lagi ya membuat pipa-pipa hidroponik yang cukup besar gitu ya, yang memakan tempat juga di Betul, rumah, betul, sehingga ini betul. bisa dilakukan atau dibuat di dalam rumah pun juga bisa berarti ya Mas ya? Yes, betul. Nggak perlu invest terlalu banyak uang dulu lah. Mhm. Oke, kalau dari
hasilnya? Karena kan kita tahu sayur-sayuran ini pasti banyak sekali nilai-nilai gizinya, vitaminnya, dan lain sebagainya. Saya dengar juga ini microgreens kandungan dari gizinya juga lebih tinggi, bahkan melebihi dari sayuran-sayuran dewasa. Apakah betul demikian Mas Andi atau sebetulnya ya sama saja dengan sayuran-sayuran pada umumnya? Ya, kalau kita base dari jurnal, teman-teman dari institut penelitian yang ada di luar sana lah, Oxford, Harvard, segala macam itu ya, mereka lebih mengerti lah. Jadi untuk 100 gram sayuran microgreen dibandingin sama 100 gram tanaman sayur dewasa, itu hasil nutrisinya itu jauh lebih bagus yang microgreen. Karena kalau saya logika sederhananya adalah, kalau sayuran dewasa kita cuma makan satu dari satu benih gitu kan yang dibesar. Kalau microgreen itu kan ratusan bahkan ribuan benih yang kita sebar di 100 gram itu. Jadi kira-kira kalau logika bodohnya seperti itu kalau menurut saya ya. Jadi ini kita makan jauh lebih banyak, lebih benihnya kita memang buang lebih banyak ya. Jadi ya nutrisinya ya nutrisi dari ratusan atau ribuan benih sayur itu gitu. Jadi otomatis jauh lebih tinggi dibandingin sayuran dewasa. Jadi ada nilai tambah lagi, nilai plus lagi bagi warga yang menanam Nilai tambah. microgreens ini ya. Dan saya dengar ini juga memang berbeda dari hidroponik yang biasa kita kenal. Biasanya kalau hidroponik itu air yang dialirkan di peralon ada vitaminnya ya atau ada nutrisinya AB mix kalau nggak ada salah. nutrisi. Koreksi saya kalau Betul, saya AB salah. mix. Betul ya. Betul, AB mix. Nah, kalau dari microgreens ini saya dengar tidak perlu menggunakan nutrisi tambahan seperti AB mix, hanya air saja cukup. Apakah memang betul dan nanti apakah nutrisinya juga seperti yang sudah diungkapkan oleh Mas Andi bisa lebih tinggi daripada sayuran yang dewasa padahal kita hanya bermodalkan air saja tanpa ada nutrisi tambahan? Betul, betul. Betul sekali Pak Andrew. Jadi kalau di microgreen itu setiap benih, sayuran atau tanaman apapun, dia tuh ada membawa kandungan kayak pupuk organiknya sendiri gitu loh. Jadi dia bisa hidup sampai fase tertentu. Contoh misalnya kayak di kacang ijo ya. Dia tuh bisa tumbuh sampai kurang lebih tuh hari ke-11. Dari hari ke-11 baru dia mulai menguning karena nutrisi bawaan dari benihnya itu sudah habis dia makan sendiri. Ibaratnya kayak bayi baru lahir aja gitu loh. 2 hari pertama dia itu bisa hidup tanpa harus minum susu. Gitu loh. Nah, begitu udah hari ketiga baru kan dokter panik tuh kalau misalnya ini kok bayi atau susu ibunya tuh nggak keluar, baru dikasih susu formula gitu tambahan. Nah di sayuran juga sama Pak seperti itu. Jadi kita maksimalin nutrisi yang ada di kandungan benihnya itu sendiri. Jadi bisa dibilang microgreen ini 100% fully organik gitu loh. Karena kita nggak ada pakai AB mix, nggak ada pakai vitamin B1, B2 untuk akar, nggak perlu. Cukup air putih bersih aja. Oke, luar biasa ya. Jadi benar-benar full organik dan kita worry free ibaratnya karena ini tidak menggunakan pupuk kimia ya atau nutrisi tambahan lainnya. Dan yang menarik juga adalah ketika memanen kita tidak perlu mengangkatnya sampai akar, kita hanya perlu seperti menjambak begitu kemudian digunting ya. Dan nanti dari batang yang ada akarnya itu di mulsa akan bisa regrow lagi, akan bisa kita tumbuhkan kembali. Dan nanti kalau sudah tumbuh pertanyaannya apakah nutrisinya akan sama dengan pertama kali kita menanam benih di dalam mulsa? Oke, sebenarnya kalau kita base dari negara asalnya di Amerika itu hanya 1 kali panen Pak. Tapi karena kita ini nggak mau rugi ya, apalagi saya juga di kelas tuh kebanyakan ibu-ibu gitu loh. Kalau bisa keluarin uang sedikit atau keluarin benih sekali tapi bisa panen 2-3 kali itu lebih happy gitu. Jadi untuk beberapa benih memang ada yang bisa regrow. Contohnya kayak yang kacang polong itu bisa sampai 3 kali. Tapi kita harus lihat tergantung. Kalau kondisi benihnya itu masih bersih, masih bagus, belum hitam atau busuk, kita bisa regrow. Nah, kalau misalnya kita lihat benihnya itu kira-kira begitu kita panen sekali aja dia udah hitam, cenderung membusuk, itu ya kita buang. Gitu. Jadi memang ada beberapa yang bisa regrow, tapi memang kalau disarankan sebaiknya panen sekali aja udah kita semai lagi gitu loh. Oke, jadi kita lihat kondisi dari tanamannya dulu apakah memungkinkan atau tidak untuk kita regrow kembali ya Mas ya? Betul, betul. Baik. Ada juga yang menarik lainnya yaitu
waktu untuk siap dipanen begitu cepat ya. Kalau tidak salah 3 sampai 4 Yes, hari mereka sudah siap untuk yes. dipanen. Ini apakah berlaku untuk semua jenis tanaman atau hanya tanaman-tanaman tertentu saja yang bisa begitu tumbuh begitu cepat untuk siap dipanen hanya 3 4 hari? Biasanya kalau yang cepat itu kayak mang bean atau kacang ijo, kacang Mhm. tolo itu cepat gitu loh. Dia 4 hari aja kita udah bisa panen. Ada yang memang sampai kayak bayam atau sawi itu 11 hari karena kita menunggu sampai daun ketiganya itu keluar. Hmm. Jadi karakter tiap benih itu berbeda. Memang kita harus explore lebih banyak. Semakin banyak kita coba tanam, kita semakin tahu oh yang ini harus berapa hari, yang ini harus berapa hari, harus kena air banyak, yang ini nggak boleh terlalu basah gitu loh. Jadi kita memang harus explore, Pak. Hmm. Oke, jadi harus tetap melakukan trial and error juga ya agar kita bisa lebih banyak Yes, mendapatkan betul. input. Dan untuk membuat microgreens ini kita juga bisa menggunakan limbah rumah tangga sebetulnya karena saya dengar juga mulsa Betul, atau wadah tanamannya itu betul. berasal dari kokopit ya, serabut kelapa kalau tidak salah dan Ya, bisa juga menggunakan betul. enceng gondok. Ini sebetulnya seperti apa Ya. proses kreatifnya Mas Mas Andi? Mungkin pemirsa di rumah ada yang tertarik begitu, ada yang ingin mencoba menanam microgreens. Nah, kalau Mas Andi sendiri seperti apa proses kreatif membuat kebun di rumah dengan lahan yang minim tapi hasilnya sangat memuaskan? Bagaimana, Mas? Untuk beberapa orang mungkin kalau pegang kokopit atau yang daur ulang dari eceng gondok yang Bu Rini udah share di video yang di ITV, mungkin agak jijik kali ya pegang tanah gitu loh. Nah biasanya kalau kita tuh belajarnya itu dari tanpa media tanam. Jadi kita memang pakai tray khusus yang bolong-bolong kayak saringan gitu. Jadi benihnya juga benih yang agak besar ya. Jadi dia tuh nggak nyeplos gitu loh ke bawah. Nah dari tanpa media tanam kita sudah ketemulah habitnya kita untuk tanam, gimana kita pelajarin ini sayur kok kalau nggak boleh basah atau harus taruh di tempatnya di mana gitu loh. Dari situ kita sudah enjoy, baru kita coba media tanam yang lain. Contohnya ya kokopit. Nah, Mhm, kalau kokopit memang bisa dipakai berulang-ulang. Habis kita panen, kita tinggal aduk-aduk, itu masih ada akar di dalamnya ya. Jadi kita aduk-aduk, jemur kering, nanti kalau misalnya kita mau pakai lagi ya kita tinggal basahin lagi gitu. Nah, kalau mhm, yang eceng gondok itu sama kayak si kokopit. Nah, Bu Rini yang di video DA itu sebenarnya tolak ukurnya itu kita cuma pikirin gimana cara buat ngeruk si eceng gondoknya ini yang bisa dikatakan dalam tanda petik tuh limbah kan buat dikali yang bikin jadi pendangkalan sama bikin banjir gitu loh. mhm, Nah, jadi dari sanalah kita mainkan gitu loh eceng gondoknya ini. Dikeringin, diolah, di blender, bisa sebagai media tanam jadinya. Dan hasil tesnya ternyata ini memang belum masuk ke tahap penelitian ya, si media eceng gondoknya ini unsur haranya lebih tinggi atau enggak dari media tanam yang lain gitu loh. mhm, Tapi kalau dari base faktanya, dari kita tanam, pertumbuhannya itu jauh lebih bagus. Batang si sayuran microgreen itu lebih tebal sama daunnya lebih lebar. Ini untuk benih yang sama gitu. mhm. Baik, jadi ini ada nilai tambah lagi ya. Jadi kita bisa mengelola limbah rumah tangga kita untuk menjadikan modal untuk berkebun, yaitu sayur-sayuran microgreens. Baik, menarik sekali perbincangan kita, Mas Andi. Kita akan lanjutkan, namun usai jeda ya, Mas. Boleh. Baik, pemirsa kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Mas Andi. Mas Andi, tentu ini luar biasa ya, microgreens kita bisa membuatnya di lahan yang terbatas dan modalnya juga tidak begitu besar ya. Kita juga bisa menggunakan limbah-limbah rumah tangga untuk mulsa dan hasil dari microgreens ini juga luar biasa karena gizinya begitu tinggi. Nah, saya dengar Mas Andi juga sempat memasarkan sayuran-sayuran dari kebun rumah Mas Andi. Ini bagaimana konsepnya? Apakah dipasarkan di area rumah Mas Andi saja atau sebetulnya sudah dipasarkan di pasar-pasar online juga? Untuk konsep awal saya coba bikin pakai box, bikin salad gitu ya. Mhm, Jadi awal-awalnya yang paling orang suka itu sebenarnya makan sayur yang nggak pahit gitu loh. Jadi saya pilihlah waktu itu sunflower, bunga matahari yang kita jadikan microgreen. Kita tambahin juga dengan dressingnya, jadi ada kayak saus pakai Thousand Island atau mayones. Itu awalnya saya kasih gratis ke teman-teman sama saudara suruh coba gitu loh.
Mereka tuh bingung, ini sayuran apa kecil-kecil ya kan. Udah gitu dimakan kok nggak pahit, rasanya malah lebih lebih kayak bukan makan sayur gitu loh. Nah dari sana baru tanya, ini dijual? Iya saya bilang saya dijual. Yang kagetnya itu adalah waktu dengar harganya. Karena memang benihnya itu kan cukup mahal ya, cukup tinggi harganya untuk yang sunflower. Saya bilang satu box ini 60.000 udah sama dressing. Nah itu pada mundur. Karena kebanyakan orang-orang kita itu kepikirannya, gila ya sayur satu box kecil 60.000. Ini kalau makan, sorry ya, kalau makan fast food nih bisa dapat 2 potong ayam, nasi sama soft drink gitu loh. Jadi pemikirannya itu masih mau dapatnya tuh makan tuh harus banyak gitu loh. Nah, nutrisinya itu padahal jauh lebih bagus di microgreen dibandingin kayak sayuran dewasa lainnya. Nah, dari sana saya putar, wah ini kayaknya masyarakat kita belum sampai sana lah untuk kepikiran makan sayuran sehat. Jadi saya geser, lebih baik udahlah saya sharing aja gitu loh. Kasih kelas aja, nanti tanam sendiri, panen sendiri, makan sendiri gitu loh. Jadi saya lebih ngajarin ke tanamnya aja. Oke, jadi ini hanya untuk konsumsi sendiri ya. Kalau untuk dipasarkan mungkin ya hanya by order dari konsumen saja ya, Mas? Betul, betul. Nah, bergeser sedikit ke kelas karena tadi sempat disinggung juga oleh Mas Andi. Karena mungkin Mas Andi juga ingin ya bahwa kita ini bisa mengolah ya atau menciptakan bahan pangan dari rumah sendiri. Apakah itu yang melandasi Mas Andi sehingga membuat kelas untuk bercocok tanam di rumah? Oke, kalau buat kelas itu saya kepikirannya cuma satu tadi sih, yang kalau beli kan mahal. Kalau tanam sendiri jadiin habit, investasi misalnya tadi satu box 60.000, kita bisa dapat satu tray, dapat benih kurang lebih setengah kilo. Coba tanam deh. Nanti dari tanam baru tahu kenapa sayuran ini kok harganya mahal gitu loh. Jadi awal dasarnya tuh dari sana, saya pengen kasih lihat orang tuh sayuran ini tuh bagus sekali gitu loh. Dan memang harganya tinggi ya karena nutrisinya juga bagus. Dan nggak semua orang tuh punya waktu untuk jagain 4-5 hari sampai panen gitu loh. Untuk bisa makan sayuran bagus ini. Awalnya dari sana. Nah, berjalannya waktu, kok ini kelas-kelas yang malah kontak kok kebanyakan orang yang sorry ya, yang cancer survivor, atau mungkin dia ada tumor, ada penyakit yang serius sekali gitu loh, yang nggak boleh makan sayuran ada kimia, atau kayak pupuk hidroponik kan sampai sekarang masih ya orang bilang itu kimia atau enggak, masih perdebatan ya. Jadi mereka tuh selalu bilang gitu, ini fully organik kan? Iya organik gitu loh. Ya udah saya mau ikut kelasnya kan. Nah begitu mereka sukses tanam, mereka pamer, itu kesenangan tersendiri buat saya gitu loh. Oh gila udah sukses loh. Jadi bisa dibilang saya tuh ngejar itunya gitu loh. Ngejar orang tuh bisa tanam, bisa pamerin gitu loh. Ini gue bisa loh yang tadinya nggak ada basic sama sekali buat tanaman, ini bisa panen sampai dia olah sendiri untuk makan sendiri gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang kelas ini gratis ya, perlu diketahui juga gratis. Dan ada pula sebuah kebanggaan yang diterima dari Mas Andi dari kelas gratis ini, yaitu ketika orang-orang berhasil menciptakan bahan pangannya sendiri dan mereka bisa mengonsumsi sayur-sayuran buatannya sendiri dari rumah, itu sudah menjadi kebanggaan dan kebahagiaan sendiri ya buat Mas Andi. Makanya Mas Andi juga terus mau menggaungkan bertani dari rumah dan menghasilkan bahan-bahan pangan dari rumah sendiri ya. Nah, kalau untuk mengelola kebun ya, ini kan tentu juga tidak mudah ya, karena tadi sempat juga disinggung Mas Andi, kita harus memantau dia rutin begitu. Apa sebetulnya kesulitan dan tantangan dalam mengelola sayur-sayuran microgreens ini? Karena kan tentu berbeda juga dengan sayur-sayuran organik yang di dalam tanah ataupun yang ada di hidroponik, di peralon-peralon. Ya. Kalau di microgreen lebih sabar aja sih Pak. Karena ibaratnya kayak jagain bayi gitu. Kalau udah sayuran hidroponik mau didewasakan kan kayak ngurusin anak remaja sebenarnya. Udah bisa makan sendiri, kalau lapar dia cari makan, kalau ngantuk dia tidur. Nah kalau microgreen tuh kayak bayi, dia nggak tahu lapar tuh cuma bisa nangis gitu loh. Nah itu ya sama konsepnya gitu, kita tuh nggak bisa tinggalin dia. Contoh misalnya kita hari ini semai, besok kita keluar kota nih 2 hari, pulang pasti mati semua Pak. Entah kering, entah busuk karena nggak dibilas, atau ya tadi nggak kena sinar matahari, atau blackout-nya itu kelamaan, jadi dia terlalu tinggi gitu loh, jadi batangnya rapuh. Nah kira-kira seperti itu, jadi memang
butuh perhatian khusus kalau buat microgreen, itu nggak bisa ditinggalin. Kurang lebih sih begitu, Pak. Mhm. Jadi pemantauannya yang harus rutin ya, ibaratnya kita harus bisa merawat dia, terus melihat perkembangannya setiap hari agar kita bisa mengetahui Betul. apakah ini ada gangguan atau pertumbuhannya ada masalahkah. Kalau untuk hama Yes. sendiri, sejauh ini apakah ada yang mengganggu untuk kebun Mas Andi? Kalau hama itu kebanyakan itu mungkin semut sama Mhm. tikus. Hmm. Jadi tikus tuh kadang ada kayak benih-benih yang besar tuh mereka tuh makanin gitu loh. Jadi di rumah kalau misalnya pastikan dulu nggak ada tikus sama kayak semut. Semut itu saya sempat kaget minggu lalu saya sebar benih bayam. Saya juga baru tahu ini benih bayam saya sebar. Kok 2 hari nggak numbuh. Begitu kita lihat media tanam kokopit, kok benihnya hilang gitu loh. Mhm. Ternyata semut itu ambil benih bayamnya dikumpulin di satu tempat, dibawa ke sarangnya Mhm. gitu. Jadi pastikan tidak ada semut sama tikus. Musuhnya cuma itu aja sih. Kalau yang lain-lain kayak hama kutu putih yang kayak di hidroponik itu nggak ada, Pak. Karena biasanya lebih nyerang ke daun yang sudah sayuran dewasa yang sudah lebar. Kalau Hmm. microgreen tuh ya yang awal-awal aja yang suka benih gitu. Mhm, mhm. Jadi harus diperhatikan juga tempat kita untuk berkebun ya. Bagaimana dengan Ya. iklim? Kalau misalkan saat ini kan sedang musim penghujan ya, apakah ini juga akan mempengaruhi ataupun sedang musim tropis ya, musim panas yang mungkin sinar mataharinya terlalu over, ini juga akan mengganggu pertumbuhan dari microgreens ini? Ada mengganggu tapi nggak signifikan, nggak kayak hidroponik yang harus kena Hmm. sinar matahari jor gitu loh. Jadi kita bisa akalin juga kalau misalnya dia terlalu lembab, kita bisa taruhin kipas angin. Kalau misalnya dia terlalu kering, ya kita bisa lebih sering di-spray dengan air. Jadi kita bisa kondisikan lah Pak, kalau untuk ruang ruang buat semainya ya. Makanya kan sekarang kan ada juga nih microgreen di-indoor-kan gitu loh. Jadi kalau hidroponik di-indoor-kan tuh udah biasa Pak. Ini Mhm. microgreen di-indoor-kan gitu loh. Jadi kita Hmm. bisa atur lah Pak, kalau untuk suhu kelembapan sama kering atau basahnya kita bisa atur. Jadi bukan bukan suatu apa ya, suatu rintangan untuk bertanam microgreen sebenarnya. Oke. Ini konsep baru lagi yang saya dengar ini. Seperti apa itu konsep microgreens yang diindorkan? Apakah harus membuat ruangan yang khusus dan iklimnya juga atau suhunya ya, suhunya juga bisa kita Betul. atur sendiri begitu, Mas Andi? Betul, betul Pak, Hmm. betul. Saya kalau nggak salah dengar tuh di Alam Sutra atau di Serpong tuh sudah ada microgreen diindorkan. Dan tahun 2018 itu masuk CNN, Bu Lizzie itu orang Bali, itu juga udah Pak, microgreen diindorkan dalam kontainer gitu loh. Hmm. Jadi Oke. semua sebenarnya bisa Pak. Jadi ruang lingkup untuk kita tanamnya itu kita kondisikan. Suhunya kita pantau, kelembapannya kita pantau, kapan alirin airnya itu udah sistem semua gitu. Jadi pakai otomatis semuanya. Mhm. Wah, ini bisa menjadi solusi tambahan lagi ya yang mungkin tidak punya halaman luas tapi punya ruang yang tidak digunakan begitu bisa dibuat menjadi ruangan untuk microgreens ya. Baik, terakhir Mas Adi kita tahu saat ini harga kebutuhan pokok ya, harga pangan masih tinggi, inflasi juga lumayan tinggi dan di tahun depan ada ancaman resesi di 2023 mendatang dan mungkin juga warga kita banyak sekali yang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mas Adi sebagai petani kota dengan solusi microgreens-nya, apa yang mau Mas Andi sampaikan kepada masyarakat luas, baik itu golongan atas, menengah, bawah, terutama pemuda kita, agar mereka juga mau ya mengambil kesempatan, mengambil peluang untuk menjadi petani karena ya microgreens ini udah menjadi solusi yang tepat sekali karena ruangan yang terbatas pun kita bisa membuat pangan dari rumah sendiri. Apa yang mau Mas Andi sampaikan, Mas? Ya, Pak Andrew kalau bicarain mau disampaikan, coba aja untuk tanam dulu gitu loh. Karena Mhm. kalau kita ke supermarket, kita lihat sayur yang dalam box, kecil-kecil kok 60.000, bahkan ada yang sampai ratusan ribu gitu loh. Akan bingung nanti jadinya, ini kok mahal sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tanam, kita lihat dia dari benih, terus mulai berkecambah, daunnya kuning, kena sinar itu nanti jadi hijau, kita tuh jadi happy liatnya. Dari happy itu nanti yang namanya harga mahal itu udah tersingkirkan Pak. Mhm. Karena kita beli benihnya itu nggak semahal dengan sayur yang udah di dalam box, yang sudah dimasuk supermarket gitu loh. Jadi mulailah coba tanam dulu dan cobain juga.
nutrisinya gitu loh. Baik, jadi jangan berani untuk, maksud kami jangan takut untuk mencoba ya, karena kita Ya, tahu dicoba dulu. maka kita nanti akan bisa tahu hasilnya seperti apa, kita evaluasi sehingga kita bisa ujung-ujungnya menciptakan bahan pangan dari rumah sendiri melalui konsep Betul. microgreens yang sudah diterapkan oleh Mas Andi. Terima kasih Mas Andi telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas Andi, selamat beraktivitas kembali. Thank you, God bless. Thank you. Meski kehilangan penglihatan, Sri Melati mengejar ilmu dan mendedikasikan diri menjadi guru. Seperti apa sosoknya? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.